Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan banyak karunia-Nya dan kenikmatannya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah telah berikan ini. Dan mudah-mudahan pula duduknya kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi usaha dan bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan akan menjadi catatan kebaikan untuk di yaumil akhir nanti. Amin. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita masih di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sampai pada pembahasan salam. Maka pembahasan yang pertama tentang salam yaitu terkait dengan bacaan salam. Maka setelah melakukan tasyahud akhir, yaitu sesudah membaca doa tasyahud, kemudian dilanjutkan dengan salawat dan dilanjutkan dengan doa yang kemarin kita sebutkan dan kita membahasnya, beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum salam. Maka ditutup dengan apa? Rasulullah SAW melakukan salam dengan menengok ke arah kanan dan ke kiri hingga terlihat hingga terlihat putih kedua pipinya. Hingga apa? Terlihat putih kedua pipinya. Berarti nengoknya bukan cuma sekedar tapi apa? Disempurnakan sehingga apa? Pipinya atau pipi itu berarti daerahnya sekitar apa? Ini pertengahan wajah ini ya, pertengahan wajah ini.
itu terlihat di orang yang di belakangnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Semoga kesejahteraan dan rahmat dari Allah tercurah atas kalian. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salam, beliau menengok ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan ke kanan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri juga assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddi, sampai terlihat warna putih di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai terlihat warna putih pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullah, menengok ke kanan sempurna, ke kiri juga sempurna, dan bacaannya sama. Dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salamnya dengan apa? Assalamualaikum warahmatullah, dan ke kiri juga assalamualaikum warahmatullah. Dan terkadang di saat salam yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan dengan ucapan wa barakatuh, dengan tambahan apa? Wa barakatuh. Berarti ketika menengok ke kanan dengan sempurna tadi itu sambil membaca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna, ditambah dengan apa? Wabarakatuh. Kemudian salam yang kedua, yaitu ketika menengok ke kiri, itu mengucapkan dengan assalamualaikum warahmatullah, tanpa ditambah dengan wabarakatuh. Ini cara yang kedua. Jadi yang pertama tadi, adapun menengoknya sama, yaitu apa? Menengok dengan sempurna sampai terlihat nampak pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Terlihat pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara yang pertama tadi ke kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Dan cara yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menambahkan wa barakatuh pada salam yang pertama, yaitu ketika menengok ke kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ke kiri tanpa menambahkan wabarakatuh, jadi cukup dengan assalamualaikum warahmatullah. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Wa'il ibn Hujr. Kalau yang pertama tadi diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka riwayat yang kedua ini dengan tambahan wabarakatuh pada salam yang pertama itu dari sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengabarkan, sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini menegaskan kepada kita, yaitu sahabat Wa'il ibn Hujr mengabarkan kepada kita dan menegaskan
ketika aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yusallimu an yaminihi, maka ketika beliau salam ke kanan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa an shimalihi, dan ketika menengok ke kiri, ketika menengok ke kiri dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini riwayat yang kedua. Jadi Nabi SAW terkadang dengan yang pertama tadi Assalamualaikum warahmatullahi, dan yang kedua juga Assalamualaikum warahmatullahi. Dan terkadang Nabi dengan menambahkan wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama, kemudian yang kedua dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ketiga, ada bentuk dan riwayat yang ketiga. Jadi terkadang Nabi SAW juga ketika salam, pada saat salam yang pertama beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ketika ke kanan. Kemudian pada salam yang kedua, pada salam yang kedua ketika menengok ke kanan, beliau hanya mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi yang ke kanan tadi Assalamualaikum warahmatullahi, yang keduanya Assalamualaikum. Dan ini riwayat yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau yang pertama dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian yang riwayat yang kedua dari Wa'il ibn Hujr, itu juga hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Begitu juga riwayat yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dan yang lainnya juga, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifat Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam buku beliau, buku karangan beliau Sifat Salat Nabi, atau aslunya, Aslu Sifati Salatin Nabi, yang kurang lebih ada 3 jilid besar. Ada 3 jilid besar. Kalau yang Sifat Salat Nabi itu yang ringkasannya itu hanya 1 jilid. Yang di dalam Aslu Sifati Salatin Nabi itu ada 3 jilid. Dari sahabat Wasi' ibn Hibban, riwayat yang ketiga ini diriwayatkan oleh Wasi' ibn Hibban, qala, seorang tabi'in, beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, qultu libni Umar radhiyallahu anhuma, aku berkata kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, akhbirni an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat, kabarkanlah kepadaku tentang sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pelaksanaannya. Qala fadzakara takbir, kemudian beliau menyebutkan takbir setiap kali, kullama wada'a ra'sahu wa kullama rafa'ahu, setiap kali beliau meletakkan kepalanya dan setiap kali mengangkatnya. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan salam,
yaitu assalamualaikum warahmatullah ketika menengok ke kanan, dan assalamualaikum an yasarihi ketika menengok ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum. Jadi ketika ke kanan assalamualaikum warahmatullah, dan ketika ke kiri apa? Assalamualaikum. Ini riwayat yang ketiga. Dan sekali lagi yang perlu ditegaskan di sini, tadi dalam riwayat ini tadi seringkali kita perhatikan dari kaum muslimin ketika menengok ke kanan pada saat salam tadi. Nah, pada saat salam tersebut menengoknya, walaupun di sini menengoknya di sini nanti hukumnya sunnah, tapi mengucapkan salamnya yang ini yang menjadi rukunnya. Maka kita mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika menengok tidak mencukupkan dengan seperti ini, tapi apa? Dengan menyempurnakannya sampai terlihat apa tadi? Hatta yura bayadu khaddi, sampai nampak terlihat putih pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang sifat salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, masih ada yang keempat sifat salamnya Nabi. Kalau tadi yang pertama dengan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kedua, kadang Nabi SAW juga ke kanan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian terkadang juga yang ketiga, Nabi SAW ke kanan dengan assalamualaikum warahmatullahi, ke kirinya cukup dengan assalamualaikum. Dan yang keempat, terkadang Nabi SAW hanya salam sekali saja dengan menghadap ke depan sambil sedikit menengok ke kanan dengan ucapan assalamualaikum. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. An Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laili. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ditanya tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam, yaitu tentang sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana yusalli al-isya'a, beliau salat isya, thumma yusalli ba'daha rak'atain, kemudian setelahnya beliau melakukan salat 2 rakaat, thumma yanam, kemudian tidur. Ini 2 rakaat berarti apa? 2 rakaat ba'diyal isya. 2 rakaat ba'diyal isya. Setelah itu, setelah selesai, kemudian beliau apa? Tidur. Karena di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yakrahun nauma qabla al-isya wal kalama ba'da al-isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau tidak suka tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Maka di sini ketika selesai beliau salat 2 rakaat ba'diyah isya, beliau langsung apa? Istirahat tidur. Tsumma yajlisu fayatashahhadu wa yad'u, kemudian beliau duduk. Ini ada riwayatnya
maksudnya ada hadisnya sebelumnya, kemudian langsung dipotong, kemudian dilanjutkan tsumma yajlisu fayatashahhadu wa yad'u, yaitu ketika salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, kemudian duduk lalu membaca tasyahud. Tsumma yusallimu taslimatan wahidah, kemudian beliau mengucapkan salam satu kali. Mengucapkan salam satu kali salam. Dengan apa? Assalamualaikum. Dengan assalamualaikum. Yarfa'u bihi sautahu hatta yuqidhana. Dan beliau mengeraskan suaranya sehingga membangunkan kami. Karena di antara sunnah seorang itu mengerjakan salat malam, dia membangunkan keluarganya. Dia membangunkan keluarganya. Dan ini diriwayatkan atau disempurnakan dari riwayat yang berikutnya, disebutkan dari Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi sholati taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi yamilu ila syiqqil aymani syai'an. Jadi Nabi SAW mengucapkan salam dalam sholat dengan sekali salam. Dengan sekali salam tadi dengan mengucapkan cukup dengan assalamu alaikum. Assalamu alaikum sekali saja. Nah, ketika mengucapkan satu kali salam tadi dengan assalamu alaikum, beliau menghadap ke depan dengan agak sedikit memalingkan wajahnya ke arah kanan. Sedikit saja. Assalamualaikum. Ini salam atau riwayat tentang salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Ini yang terdapat riwayatnya ketika menengok sedikit tadi, ketika sekali saja tengok sedikit seperti ini. Ini yang sekali salam. Adapun yang dengan ke kanan dan ke kiri tadi, maka mengikut kepada riwayat yang pertama. Sampai hatta yura bayadhu khaddihi, sampai terlihat putih pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini 4 bentuk salam ya. Jadi kesimpulannya saya simpulkan kembali bahwasanya ketika salam Nabi SAW dengan 4 cara. Yang pertama dengan ke kanan dan ke kirinya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah, ke kanan dan ke kiri sama. Kemudian riwayat yang kedua yaitu ketika ke kanan dengan menambahkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke kirinya tanpa menambah wabarakatuh, yaitu dengan assalamualaikum warahmatullahi saja. Kemudian yang riwayat ketiga, ke kanannya dengan assalamualaikum warahmatullahi, ke kirinya dengan mencukupkan dengan assalamualaikum. Kemudian riwayat yang terakhir yaitu Nabi SAW ini ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya tentang sifat salat malamnya Rasulullah SAW, maka beliau ketika salam mencukupkan dengan satu kali salam saja, dan menengoknya pun menengok ringan tanpa sampai menengok sempurna. Ini ketika beliau salat malam. Ketika Ummul Mukminin mengabarkan tentang sifat salat Nabi SAW ketika malam. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang berkaitan dengan salam, maka mengucapkan salam hukumnya wajib. Bahkan di sini dijelaskan bahwasanya mengucapkan salam untuk keluar dari salat
adalah salah satu rukun salat dan salah satu kewajiban dalam salat. Jadi di mana salat tidak sah kecuali dengannya. Jadi salam ini merupakan rukun sekaligus kewajiban di dalam salat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam sabdanya, wa tahliluhu yakni as-salah at-taslim, wa tahlilus salah at-taslim, dan yang menghalalkan salat dari berkata atau berbicara dengan pembicaraan manusia dan yang lainnya, yaitu maksudnya mengakhiri salat adalah dengan mengucapkan salam. Nah, ini merupakan bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu di pembahasan takbir. Kemudian dijelaskan berikutnya sedikit terkait tentang hadis ini menjelaskan tentang wajibnya mengucapkan salam, dan ini merupakan mazhab Syafi'iyah dan merupakan pendapat jumhur ulama dari generasi sahabat tabi'in dan generasi sesudah mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ada yang tanyakan. Salamnya itu sama badannya gini, kepala saja? Kepala aja, bukan, nggak sampai pada, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sampai sama badannya. Kalau sampai sama badannya nanti ini yang ditengokkan adalah kepalanya tadi. Menengokkan menengokkan kepala ke arah kanan dan ke kiri. Ya, Allah a'lam. Insyaallah jelas ya? Atau ada lagi yang tanyakan? Kemudian berarti boleh juga dikerjakan di selain qiyamul lail. Kalau ketika disebutkan tentang sifat salam di sini, maka boleh juga sekali dikerjakan dan diamalkan. Iya. Cuman sebagai dan sebagai bentuk penjelasan bahwasanya ini juga dikerjakan oleh Nabi SAW, maka boleh kita kerjakan. Dan ini merupakan sunnah dari Nabi SAW. Karena riwayat yang ketiga tadi, riwayat yang keempat tadi, ini hadis juga merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama kita. Dan ketika itu merupakan hadis yang sahih, maka ini hujjah. Maksudnya yaitu kita bisa jadikan ini sebagai sandaran untuk kita mengamalkannya. Jadi sesekali kita amalkan demikian. Boleh. Selain yang tiga tadi, selain yang tiga tadi dengan 2 salam, maka sesekali Nabi SAW juga dengan sekali salam. Namun seringkalinya ketika Nabi SAW salat berjamaah, yaitu dengan salamnya dua kali. Karena riwayat yang tiga riwayat yang pertama tadi dari Abdullah bin Mas'ud, dari Wa'il ibn Hujr, kemudian juga dari sahabat Abdullah ibn Umar, tidak mungkin mereka tahu kalau bukan ketika salat berjamaah. Nah, adapun yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, ini riwayat yang khusus. Maksudnya ini
diketahui dan dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau menyaksikannya ketika beliau salat malam. Beliau pernah mengerjakan demikian. Maka ketika ini riwayat yang sahih, maka boleh diamalkan dan bisa diamalkan, bisa dijadikan hujjah. Jadi sesekali kita juga mengamalkannya, namun bukan menjadi rutinitas. Adapun yang rutin, maka tetap seperti yang riwayat yang 3 di depan tadi. Allah a'lam bishawab. Itu dengan 2 kali salam. Kalau misalnya ambil polanya salamnya pertama sempurna sampai wabarakatuh. Kalau yang kedua buat sempurna juga sampai ada wabarakatuh juga. Enggak bisa. Maka kita mencukupkan dengan nas. Ketika Rasulullah di sini tidak menambahkan wabarakatuh pada salam yang kedua, maka kita pun mencukupkan dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menambahnya dengan wabarakatuh juga, maka kita dibutuhkan dalil. Butuh kepada dalil. Sedangkan terkait dengan ibadah atau sifat ibadah, maka kita berhenti pada dalil. Karena ibadah dan tata cara ibadah itu merupakan tauqifiyah. Kita berhenti pada dalil yang menjelaskan tentangnya, tanpa kita menambah dan tanpa mengurangi. Makanya di sini tadi di antara faedah kenapa di sini disebutkan semua bentuk salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya ini 3 cara atau 4 cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan 1 saja. Karena di antara sifatnya manusia, kalau cuma 1 mungkin enggak puas dia. Kok masih tok gitu. Atau 1 aja. Tapi di sini kita sudah disebutkan dan dijelaskan dengan 4 cara. Maka sudah sebagai bentuk ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencukupkan dengan riwayat yang ada. Riwayat yang telah menjelaskan bagaimana salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau makmum kan mengikuti imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau makmum kan biasanya ngikutin imam. Baca salam juga. Iya. Baca sama dengan imam. Kan iya, ketika makmum baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, otomatis makmum sendiri pun ikut imam. Ikut imam. Imamnya baca dengan versi pertama, makmumnya baca dengan versi yang kedua. Allah alam bishawab, maka tidak ada masalah. Karena kadang-kadang kebawa dengan kebiasaan makmum kemudian imamnya ternyata mungkin dia ingin mengamalkan sunnah-sunnah tadi, di antara bentuk riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kemudian dia tidak terlalu perhatian, kemudian salamnya seperti biasanya dia, maka tidak ada masalah. Allah a'lam. Tuh. Itu terkait dengan pembahasan sifat salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, sesudah salam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca beberapa zikir sesudah salam.
Zikir sesudah salam. Dan zikir sesudah salam ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita, dan kita diperintahkan untuk mengikutinya dan mentauladani beliau dalam masalah ini, tanpa menambah atau membuat tata cara sendiri. Di mana Nabi SAW setelah selesai dari sholat fardu, beliau melanjutkan dengan zikir-zikir berikut, yaitu dengan mengawali dengan istighfar 3 kali, dan istighfarnya 3 kali ini juga dengan mencukupkan kalimat astaghfirullah, 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 astaghfirullah 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dilanjutkan dengan membaca La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan di riwayat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dan dijelaskan di bawah di situ disebutkan zikir di atas tidak boleh ditambah-tambah dengan sesudah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ditambah dengan wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Ini tidak boleh ditambah-tambah dengan bacaan ini. Karena bacaan ini tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang tidak ada. Yang ada dan riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dengan mencukupkan Allahumma antas salam wa minkas salam langsung dengan tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dikasih pendek, simple, kalau sing tahu. Dari yang panjang. Kemudian baru dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian bisa ditambahkan lagi dengan bacaan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Riwayat yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang dengan ditutup wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, yaitu setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dilanjutkan dengan la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu
wa lahus tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi kalau urutan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dua-duanya tadi langsung setelah apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, langsung Allahumma la mani'a. Adapun yang diriwayat Imam Muslim saja itu dilanjutkan dengan wa la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, dan seterusnya sampai walau karihal kafirun. Kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir di bawah ini sebanyak 10 kali setelah salat subuh dan maghrib. Jadi Nabi SAW biasanya melanjutkan dengan apa? Zikir ini sebanyak 10 kali setelah salat subuh dan salat maghrib. Setelah salat subuh dan salat maghrib, yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Ada tambahan apa? Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diulang sampai apa? 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini bisa urutan, bisa, tapi di awalnya tadi memang apa? Dimulai dengan apa? Istighfar. Istighfar, kemudian apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bisa dilanjutkan dengan apa? Riwayat yang Al-Imam Bukhari dan Muslim tadi dengan la ilaha illallah kemudian Allahumma la mani'a. Atau dilanjutkan dengan yang diriwayat siapa? Al-Imam Muslim saja yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ini boleh dengan itu sesekali, boleh dengan ini sesekali. Atau kalau memang sudah terbiasa yang salah satu tanpa meniadakan yang lain, tidak mengapa. Atau di sini dengan apa tadi? Nabi SAW membiasakan dengan mengulang sampai 10 kali ketika selesai sholat subuh dan sholat maghrib, atau selesai sholat maghrib dan sholat subuh, dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kemudian baru ditutup dengan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh, ini boleh ditambahkan dengan itu. Kalau memang tidak ditambahkan juga tidak mengapa. Namun kalau ditambahkan ini apa? Menyempurnakan. Kemudian baru dilanjutkan dengan apa? Tasbih, tahmid, tahlil. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan untuk tata caranya di sini yang pertama ini sekalian, adapun bacaan tasbih, tahmid, tahlil, maka tasbihnya 33 kali ini cara yang pertama. Kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup sekali dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di riwayat yang kedua, cara yang kedua yaitu tasbihnya 33 kali, takbirnya 33 kali, tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya 34 kali. Tanpa ditutup la ilaha illallah. Jadi Allahu akbarnya langsung apa? 34.
Satunya tadi dimasukkan ke takbirnya. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang kedua ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kemudian riwayat yang ketiga, maka Nabi SAW langsung menggabungkan dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, langsung dengan satu kalimat dan diulang sebanyak 33 kali. Langsung digabung subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, diulang tiga kali. Atau juga riwayat yang keempat, riwayat yang ketiga tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat yang keempat dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini masing-masing ya 25 kali. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali, Allahu akbar 25 kali. Total semua 100. Total semua 100. Kemudian riwayat yang terakhir. Ini subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini beberapa cara atau beberapa bacaan zikir, tasbih, tahmid, tahlilnya. Jadi kadang Nabi subhanallah 10 kali, 10 kali, 10 kali, alhamdulillah 10 kali, takbir 10 kali. Kadang Nabi SAW subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilaha illallah 25, takbirnya Allahu akbar 25. Dan kadang Nabi juga mencukupkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali langsung. Atau juga Nabi tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbarnya 34 kali. Dan juga riwayat yang pertama yang sering dipakai, yang sering kita amalkan, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru ditutup dengan apa? Membaca ayat kursi, dan juga kadang ditambah dengan apa? Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan untuk cara ngitungnya saya dapatkan dari salah seorang murid dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Saya lupa namanya. Beliau menjelaskan ketika beliau sholat di belakang Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan ketika selesai kemudian berzikir, dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin melihat muridnya tersebut, dan muridnya ini sudah jadi alim sekarang, ulama besar di zamannya, masih hidup beliau kalau salah. Beliau tasbihnya, takbirnya, tahmidnya dengan apa? Dengan ini, dengan menghitungnya dengan apa? Ruas jari. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, awalnya bagaimana kamu tadi menghitung tasbih, tahmid, takbirnya? Beliau menyebutkan dengan apa? Dengan melamas, dengan menghitung ruas atau menyentuh ruas-ruas jari. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin katakan, "Aina dalil?" Mana dalilnya?
Ini beliau apa? Bingung. Nggak ada. Nggak ada. Dari sini beliau mengajarkan. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada istri-istri beliau, mengajarkan tentang cara menghitung tasbih. Nah, cara menghitungnya dengan apa? Nabi SAW katakan, "Iqidna tasbiha biaidikum." Iqidna. Nah, ini yang jadi syahidnya. Beliau menjelaskan, "Iqidna", hitunglah kalian dengan apa? Mengikat tasbih tadi dengan mengikat dengan jari-jari kalian. Nah, yang dimaksud mengikat, beliau jelaskan, yang dimaksud iqidna aqada itu bukan menyentuh. Kalau ini namanya lams, kata beliau. Beliau jelaskan. Yang dimaksud iqidna itu dengan seperti ini. Ini iqidna namanya. Dan dari sini subhanallah, ini ilmu yang mungkin juga selama ini kita ya memang seperti itu ya ngitungnya. Dan tadi pun kalau kita ditanya mana dalilnya, kita nggak bisa jawab juga. Nah, beliau mengajarkan tadi, Nabi SAW mengajarkan kepada istri-istri beliau ketika tasbih dengan apa? Mengikat dengan jarinya. Nah, mengikat dengan dimasukkan ke dalam, kemudian diulang lagi sampai selesai. Bukan kemudian balik lagi, bukan. Tapi apa? Masuk ke dalam terus. Gitu. Ini wallahu taala alam bisa. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan di situ ada tambahan ketika sholat subuh membaca apa? Ditambah dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka. Nggih, satu kali. Gimana? Iya. Untuk riwayat yang sabit dari Nabi SAW untuk lafaz istighfar, itu hanya dengan astaghfirullah, bukan dengan astaghfirullahaladzim. Bukan dengan astaghfirullahaladzim, tapi dengan apa? Astaghfirullah. Itu riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Adapun dengan tambahan dengan apa? Tambahan astaghfirullahaladzim atau dengan menyempurnakan astaghfirullahaladzim, dan yang tambahan selanjutnya itu, maka Allahu a'lam bishawab, ini riwayatnya apa? Lemah adanya. Asalnya ini dibaca semuanya dengan sir. Asalnya ini dibaca dengan apa? Sir, pelan. Adapun kalau sesekali kita mengajarkan untuk anak-anak dengan mengajak mereka sesekali tanpa menjadikan rutinitas sesekali, maka tidak mengapa. Untuk sebagai bentuk pembelajaran. Nah, adapun ketika doa-doa dalam sholat, maka kita bisa ajarkan mereka ketika saat praktek aja. Adapun pas ketika sholat beneran, maka kita ajarkan seperti bagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Adapun untuk menghafalnya, maka sambil kita ajarkan ketika mulai dari awal, kemudian ketika mulai ruku apa yang dibaca, maka boleh di luar sholat diajarkan mereka praktek, dan itu sering diulang-ulang, boleh sering diulang-ulang. Tapi ketika pas sholat, maka kita ajarkan anak-anak untuk apa?
mengikuti cara yang benar. Karena apa? Kalau ikut sholat jamaah kemudian sama membaca, ya nanti mengganggu jamaah juga. Atau kalau pas walaupun sholat sendiri, maka tetap kita ajarkan mereka yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang sir tetap sir, yang dibaca keras dibaca keras. Maksudnya seperti ayat ketika yang dijaharkan itu Allah a'lam bishawab. Adapun ketika praktek, maka ini tidak apa-apa mengajarkan anak-anak praktek. Tapi ketika untuk sholatnya, nah mereka kan nanti akhirnya terbiasa bahwasanya ketika sholat berjamaah atau sholat yang fardunya, maka ada caranya sendiri tanpa dikeraskan. Itu Allah Ta'ala Musa. Kayak bacaan zikir tadi kok sahabat mengetahui ya, itu ketika selesai salam Rasulullah membaca dengan keras, apa diajarkan oleh para sahabat di luar? Nah, ini tadi kalau yang ini zikir-zikir yang mana? Setelah salam. Zikir setelah salam. Ya, ini beliau ajarkan dengan suara lirih dan terdengar, tapi terdengarnya tidak sampai keras. Bukan dengan dibimbing seperti yang sekarang ada itu, tapi diajarkan dan para sahabat mendengar biasa aja. Jadi subhanallah gitu, tanpa dengan sampai keras sekali. Enggak, dan ini tidak bersama-sama. Jadi para sahabat mendengar dari Nabi SAW, kemudian mereka masing-masing sendiri mengikuti caranya, tapi tanpa dikomando atau tanpa dipimpin. Nonton. Enggak. Kalau di sini berarti apa? Para sahabat di sini mengetahui dan paham betul bahwasanya zikir ini pun tidak dibaca dengan dikeraskan. Berarti apa? Ketika melihat Nabi SAW itu dengan agak melirihkan tadi, berarti didengar suaranya, tapi bukan dengan keras. Maka para sahabat pun membacanya dengan lirih juga. Cukup dia dengarkan sendiri atau dia merasakan dan mentadaburkan apa yang dia baca ketika saat zikir-zikir sesudah sholat tadi. Nah, itu yang kita bisa pahami, bukan dengan seperti yang kita saksikan di zaman kita atau yang ada sekarang ini, dengan sampai mengeraskan. Jadi ketika Rasulullah sendiri zikir kemudian menggerakkan jarinya dan menghitungnya tadi, maka di sini para sahabat memperhatikan. Ini menunjukkan dan kita tahu betul bagaimana para sahabat itu berusaha tahu dan paham bagaimana Rasulullah itu beribadah, sholat dari awal sampai akhir. Para sahabat itu betul-betul semangat sekali untuk cari tahu. Nah, akhirnya dari sini memperhatikan bagaimana sifat sholatnya Rasulullah, bahkan sampai masalah zikir. Nah, ketika mereka mengetahui, maka mereka mengamalkannya sebagaimana yang mereka pahami. Maksudnya dengan pelan tadi. Andai kata dengan keras, maka di sini pastinya Rasulullah pun ada diingatkan. Dan kalau sampai membuat gaduh, sampai karena apa? Kalau dikeraskan nanti akan mengganggu entah itu dari para sahabat yang lain yang ketika masbuk dan yang lainnya, iya. Sedangkan Rasulullah sendiri sudah terdapat riwayat yang ketika ada orang yang membaca Al-Quran, kemudian ada sahabat yang melakukan sholat sunnah, apalagi ini sholat fardu, apalagi ini sholat fardu masbuk, maka yang pastinya Allah a'lam bishawab, di sini para sahabat mereka mengamalkan zikir-zikir ini pun dengan lirih, tanpa sampai mengeraskan. Kalau kita bayangkan, selesai salam, Rasulullah ada ke belakang ke Rasulullah. Mungkin namun yang terdepan di hadapan Rasulullah itu yang depan. Kalau tidak, suaranya Rasulullah agak keras, dengar oleh makmum yang ada di lantai. Nah ini tadi kan ketahuan, dengan tadi ketika di depan langsung, ketika subhanallah seperti gitu kan. Mereka ikuti.
Akhirnya apa? Mereka seperti itu caranya. Akhirnya mereka pun ikut. Dan ketika diajarkan oleh Rasulullah tiga kali, pasti dari sini yang meriwayatkan ini juga dari para sahabat mengetahui dengan memperhatikan Rasulullah berapa kali ngitungnya, atau berapa kali Nabi SAW membaca dzikir-dzikir tersebut berapa kali. Nah, akhirnya tadi ada yang sampai 3 kali, ada yang 25, ada yang 10 kali. Ini betul-betul mereka sendiri perhatikan dari Rasulullah, setelah mereka tahu, mereka amalkan. Jadi nggak seperti sekarang, itu diajarkan di luar waktu kejadian, misalnya di sekolah-sekolah atau di tempat yang diajarkan. Ketika sholat berjamaah, maka nggak dipraktekkan. Artinya makmum dengan sir yang sama sekali nggak dengar, imam membaca sir dan makmumnya nggak dengar, hanya baca sendiri-sendiri tapi pelan semuanya. Kan gitu rata-rata. Untuk orang selain Nuh. Sementara Nuh mungkin enggak ya sempat diajarkan atau enggak. Tapi ketika sholat berjamaah selesai itu dipraktekkan. Aku sebaliknya. Makanya di sini kalau kita perhatikan enggak apa-apa. Di sini ada lirih, tetap lirih, tapi tanpa mengeraskan sampai yang ada sekarang gitu. Subhanallah. Dengan bahkan sampai pakai mic, jadi kan semesta tidak tahu semua dengar semuanya. Nah, Anda pun saat itu di sini pertama, tidak mungkin para sahabat langsung bisa mengikuti Rasulullah. Pertama pasti kan perhatikan dulu. Ketika di awal, maka para sahabat memperhatikan bagaimana zikirnya Rasulullah. Baru setelah itu mereka tahu. Dan mereka mendapatkan seperti ini cara. Akhirnya setelah itu mereka mengamalkan. Atau mungkin sesekali Rasulullah mengajarkan, kalau selesai sholat bacaannya demikian. Tanpa mengajarkan dengan zikir jama'i tadi, dengan dipimpin, dengan serentak gitu. Tapi kalau kita mau mengajarkan, boleh di luar sholat, itu lebih utama. Dan ini menyempurnakan terkait dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW tersebut. Supaya Karena tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah dan sesudahnya itu zikir jama'i. Zikir jama'i ini zikir bareng yang di situ dipimpin. Jadi makmum mengikuti imam, dipandu. Itu tidak pernah dikenal. Dan para sahabat tidak pernah memahami demikian. Maka kita pun ketika berusaha mengajarkan umat ini tentang zikir-zikir ini, maka kita pun pahamkan mereka ini caranya bukan dengan zikir jama'i atau yang dipandu, yang dipimpin gitu. Tapi ini amalan masing-masing. Itu Allah a'lam bishawab. Kira-kira kalau imam sedang membaca subhanallah, mungkin makmum ada yang sudah alhamdulillah. Iya. Ada juga yang betul. Langsung Makanya tadi kan kita tahu berarti bisa jadi pas imam itu 3 semua, makmum 10 ngamalin. Iya, mungkin itu diantaranya. Jadi dari sini menunjukkan bahwasanya kan kalau kita jadikan itu satu panduan, akhirnya di sini Islam memberikan kelonggaran. Kalau memang ada kita hajat, tetap zikir tapi pilih yang simple, yang pendek gitu, hingga dia segera menyelesaikan kemudian bisa meninggalkan sholatnya atau meninggalkan masjid gitu, tanpa semuanya satu. Nah, kalau kita jadikan satu panduan, akhirnya yang rutin selama ini kita tahunya cuma 3, kemudian ditambah akhirnya yang lain tadi. Kita tidak pernah tahu Rasulullah mengajarkan ada yang 25. Rasulullah pernah mengajarkan 10. Kan ini riwayat hampir kita jarang dengar dan jarang tahu. Jangan pernah amalkan yang 10. Tapi Rasulullah ada, Rasulullah mengamalkan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
yang menjelaskan 10 Allahu Akbar 10 kali, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan hadisnya sahih. Berarti diajarkan kalian Rasulullah. Berarti apa? Boleh ini diamalkan. Dan supaya apa? Kalau kita kan 3 kali mungkin apa? Kalau kita punya hajat, punya urusan, akhirnya nggak sempat, nggak jadi apa? Zikir, langsung bablas. Padahal sebetulnya bisa kita mengamalkan 10 selesai langsung pergi. Ini karena apa? Karena selama ini kita nggak pernah diajarkan, nggak pernah disampaikan. Juga pernah firman Allah 23 begitu, alhamdulillah 5 kali pulang. Iya. Oke. Maka ini diantara faedah ya kenapa kita tidak belajar seperti ini, tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kembali mempelajari. Maka yang tadi seperti itu bisa berlanjut, kita jalan sambil begini tak? Boleh dilanjutkan. Kalau memang ada dia hajat tadi, dia keluar sambil dia lanjutkan tasbihnya, takbirnya tadi, tahmidnya, maka tidak apa-apa. Tapi kan di sini ada keutamaan sendiri. Ketika dia sempurnakannya ketika masih dalam tempat sholatnya dia atau di masjidnya, ini kan ada keutamaannya itu sendiri. Lebih banyak keutamaannya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Monggo. Untuk zikir setelah sholat kaki, apakah sama antara sholat sunnah dan sholat fardu? Ini hanya untuk sholat fardu. Sholat yang ini zikir-zikir ini tadi ini untuk zikir-zikir setelah sholat fardu. Adapun sholat sunnah tidak ada amalan khusus. Boleh zikir apapun, boleh zikir nopo mawon, apa saja setelah sholat sunnah. Kemudian dia mau berzikir apa saja boleh, dan tidak harus mengikuti urutannya tadi. Ngoten. Allah taala alam. Insyaallah niku yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kita semakin mengetahui dan semakin bisa mengamalkan agama kita dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.